Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel El Movie Ranger. Kali ini kita akan merangkum sebuah film India berjudul Katirai Fall. Film ini rilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang seorang laki-laki lajang berumur 38 tahun yang bekerja sebagai petugas loket di sebuah bank swasta. Dan dia bernama Fred. Fred dituntut untuk memecahkan misteri aneh, yaitu mengapa dia terbangun dengan ekor kuda yang tumbuh di badannya. Nah, hal ini mengharuskannya untuk bertemu dengan beberapa karakter aneh dan seorang wanita gaib yang membawanya ke dalam dunia ilusi, dunia mimpi, dan dunia ingatan. Ya, langsung saja kita simak berikut alur ceritanya. Fred terbangun dari tidurnya. Di usia yang sudah tergolong cukup tua, tinggal sendiri membuatnya tampak menyedihkan. Saat tengah berusaha mengembalikan kesadarannya, ia mulai merasakan keanehan dengan tubuhnya. Sesuatu terasa bergerak-gerak di bagian belakang tubuhnya. Ia pun bangkit dan memeriksanya. Terkejut bukan main, ekor kuda telah tumbuh di belakang tubuhnya. Fred mencoba menenangkan diri dan berharap ini hanya imajinasinya sendiri. Ia pun keluar dari apartemennya dengan hati-hati. Sialnya, orang-orang tampak menertawakan dan melihatnya dengan aneh. Itu semua membuatnya semakin panik. Fred yakin bahwa dirinya masih waras. Dia tidak mau untuk pergi ke psikiater. Akhirnya, dia mencoba menemui seorang nenek peramal yang mengerti akan tafsir mimpi. Awalnya, si nenek menolak untuk membantunya. Namun, Fred terus memaksa. Hingga akhirnya si nenek mau untuk berbagi sedikit pengalaman. Selang beberapa lama, si nenek pun heran dengan tingkah Fred yang selalu menggeliat. Dia kemudian bertanya, ada apa dengan Fred? Fred lalu menunjukkan ekor yang tumbuh di belakangnya, akan tetapi si nenek tidak bisa melihat ekor tersebut. Nah, dari sini Fred pun sadar bahwa ekor itu hanya dapat dilihat oleh dirinya sendiri. Kali ini, si nenek mencoba untuk membantunya dengan lebih serius. Ia meminta Fred untuk memejamkan mata dan mengingat kembali apa yang telah terjadi. Flashback pun dimulai. Kita diperlihatkan Fred yang sedang bersiap untuk pergi bekerja. Pola hidupnya tampak sangatlah buruk. Alkohol dan rokok tak pernah lepas dari genggamannya. Saat berangkat bekerja, ia mampir ke warung langganannya dan di sana ia bertemu dengan seorang laki-laki dan anjingnya. Lelaki itu bernama Pak Babu. Nah, Pak Babu memberinya beberapa nasihat hidup yang aneh. Entah kenapa hal ini terasa janggal dalam ingatan Fred. Scene pun beralih ke tempat ia bekerja. Di sana ia bertugas untuk menjaga loket dan melayani nasabah. Bingung dengan kode-kode yang ia kerjakan, Fred pun mengalami gangguan dalam pikirannya. Hal itu membuatnya stres, baik di rumah ataupun di tempat kerja. Dia mulai bertingkah aneh, sampai akhirnya ia harus dipecat karena telah membuat kekacauan besar di tempat kerjanya. Saking gilanya, ia nekat datang kembali ke kantornya hanya untuk mengambil bola kasti yang sempat tertinggal. Ya, memang sudah tidak waras si Fred ini. Halo, Babu Sir. Sir. Dan di apartemen sedang asik menenggak alkohol nih si Fred. Ia kembali dikejutkan oleh kedatangan Pak Babu secara tiba-tiba. Entah dari mana dia datang, kini Pak Babu telah berada di dalam apartemen milik Fred. Mereka pun duduk dan minum bersama. Di sana Pak Babu kembali menceritakan hal-hal aneh yang tak dimengerti Fred. Orang ini bertingkah seolah ahli filsafat yang tahu segala hal.
Fred tersadar dari ingatannya. Adegan kembali saat dia sedang berada di kediaman si nenek peramal. Setelah menyimak semua cerita Fred, si nenek akhirnya memberikan kesimpulan. Si nenek percaya bahwa dia di kehidupan sebelumnya adalah seekor kuda. Dan seiring berjalannya waktu, Fred akan kembali menjadi seekor kuda. Dan mendengar hal itu, Fred tidak terima. Ia membantah si nenek hingga akhirnya dia diusir dari tempat itu. Di sebuah padang rumput, kita diperlihatkan Fred dan seekor kuda yang indah. Fred sangat mengagumi keindahan kuda itu, namun dia kecewa saat menyadari bahwa kuda itu tidak memiliki ekor. Sampai akhirnya ia melihat seorang gadis kecil yang berdiri tidak jauh dari tempatnya. Ia bertanya pada gadis itu perihal mengapa kuda tersebut tidak memiliki ekor. Si gadis hanya bergumam sendiri tanpa menghiraukan keberadaan Fred. Ia berkata, "Aku kehilangan sesuatu dalam ingatanku dan aku mencarinya dalam mimpiku." Entah apa yang dimaksud dari perkataan si gadis, hanya dia yang Tuhan yang tahu. Adegan beralih, ternyata itu semua hanya mimpi. Fred terbangun dari tidurnya dan menyadari bahwa ada seorang wanita yang sedang duduk di dekatnya. Dengan tenang, Fred bertanya, siapa dan dari mana asal wanita itu? Lalu bagaimana dia bisa berada di apartemennya? Wanita itu bernama Vanna Veal, tapi biasa disebut Van Gogh. Ia mengaku berasal dari langit setelah mendung, dari sunyinya malam, dan dari kebisingan makhluk lain. Emak si paling sastra. Van Gogh berkata bahwa Fred, tempat ini bukan hanya milikmu. Ada tikus yang dikejar kucing, ada laba-laba yang bersarang di atas tembok, dan ada kamu. Ya begitulah, bla bla bla. Intinya ada banyak makhluk lain yang telah tinggal di sini lebih dulu dibandingkan dengan Fred. Ya, lagi-lagi kita dihadirkan karakter aneh, si wanita goib ahli filsafat. Gimana nggak tambah stres tuh si Fred? Setelah mengalami semua kejadian aneh itu, akhirnya si Fred memutuskan untuk menemui seorang profesor yang tidak lain adalah gurunya saat masih di bangku kuliah. Profesor tersebut adalah seorang penggila ilmu matematika. Ia percaya bahwa dengan rumus angka kita dapat memecahkan segala jenis masalah. Fred pun menceritakan kondisi yang sedang ia alami. Dia juga memberitahu sang profesor tentang mimpinya saat melihat seorang gadis dan kuda tanpa ekor. Intinya, saat ini dia mengalami masalah dengan ekor gaib yang tumbuh di belakangnya. Karena hal itu, ia tidak bisa berhenti menggeliat. Sang profesor akhirnya memulai penjelasan. Ia menjelaskan pada Fred tentang teori matematika ilusi dan dilanjutkan dengan teori evolusi Darwin. Sekembalinya ke apartemen, ia tidak bisa berhenti memikirkan pesan yang disampaikan oleh sang profesor. Sang profesor berpesan agar ia menemui seorang gadis yang telah ia lupakan. Sebelum sampai ke ruang apartemennya sendiri, ia tidak sengaja mengintip rumah tetangganya yang tidak lain adalah rumah Pak Babu. Di sana ia melihat foto Pak Babu yang terpajang di dinding seolah telah mati. Padahal mereka baru saja bertemu kemarin. Seketika istri Pak Babu menghampirinya. Setelah mengobrol sejenak, Fred malah membuat wanita itu menangis. Itu karena Fred mengingatkan wanita itu akan suaminya yang telah meninggal cukup lama. Keesokan harinya, Fred kembali menemui si nenek peramal. Dia kembali berkonsultasi terkait masalahnya dan mendapatkan saran untuk menemui seorang tokoh agama. Tanpa pikir panjang, Fred mendatangi sang tokoh agama. Di awal pertemuan, Fred hampir diusir karena telah menghina lantunan doa yang dia anggap terdengar bising di ruangan tersebut. Untungnya, dia langsung bercerita dan membuat sang tokoh agama tertarik dengan masalah apa yang dia alami. Setelah bercerita panjang lebar, sang tokoh agama akhirnya memberikan saran agar Fred segera menikah. Karena di umur yang sudah tua itu, dia sedang membutuhkan seorang wanita. Ya, mendengar hal itu, Fred merasa tidak terima dan membantah. Sampai akhirnya ia diusir secara paksa oleh sang tokoh agama.
Saat tengah berada di apartemennya, ia kembali didatangi oleh Van Gogh, si wanita gaib. Seperti sebelumnya, Van Gogh kembali berbicara banyak tentang hakikat kehidupan. Bahasa-bahasa sastra yang mungkin dia pelajari di alam gaib habis dilontarkan. Dan kini dia mengajak kita tenggelam dalam dunia ilusinya sendiri. Nah, di dalam ilusi tersebut kita diperlihatkan sebuah kampung pedalaman yang tampak sangat asri. Namun saat itu sedang terjadi keributan antar keluarga. Sang ayah tampak murka karena anak gadisnya hamil di luar nikah. Diketahui bahwa ternyata mereka ini adalah keturunan dari dinasti peramal. Dan Van Gogh yang tidak jelas asal-usulnya diizinkan untuk tinggal dengan keluarga tersebut. Suatu hari, seorang gadis bernama Nelly bertanya pada Van Gogh, apa tujuan Van Gogh kemari? Lalu Van Gogh menjawab, aku kehilangan sesuatu dalam ingatanku dan aku mencarinya dalam mimpiku. Lagi-lagi kalimat aneh itu. Nah, keesokan harinya, si gadis yang hamil itu mengalami keguguran. Dari sini kita akhirnya tahu bahwa yang menghamili gadis itu adalah makhluk halus dari alam mimpi. Makhluk legendaris yang telah menjadi musuh mereka turun-temurun. Sehari setelah kejadian itu, si gadis akhirnya mati. Van Gogh yang tidak jelas asal-usulnya akhirnya dianggap sebagai sumber petaka oleh mereka. Namun, saat mereka mencoba untuk menyerang Van Gogh, tiba-tiba saja Van Gogh menghilang. Penduduk setempat yang menyaksikan hal itu pun berkeyakinan bahwa Van Gogh berasal dari dunia mimpi dan akan menghilang saat ia terbangun. Seluruh penduduk berkumpul di bawah pohon besar yang mereka beri nama pohon radio. Karena di sini mereka bisa mendapatkan informasi dari tempat yang jauh. Seperti halnya hari ini, mereka tengah berduka karena kematian pemimpin besar mereka yang bernama MGR, tokoh hebat yang menjadi panutan mereka semua. Tidak seperti penduduk yang lain, Nelly dan teman laki-lakinya malah pergi ke sebuah kolam. Sebut saja itu kolam keramat. Nelly percaya bahwa setiap orang yang mati akan datang ke kolam itu, lalu menumbuhkan sayap dan terbang ke langit. Ya, anggap saja gurauan anak kecil. Tapi anehnya, saat mereka sampai di kolam, di sana terdapat topi dan kacamata milik MGR yang mengapung di atas air. Terkesan mistis, tapi entahlah apa maksud ceritanya. ரக்கம் முளைச்சி பறக்கிறப்ப சந்தோஷத்துல கத்துவார். எம்ஜிஆர் எப்படி செத்திருக்க முடியும்? Keesokan harinya, Nelly meninggal tanpa alasan yang jelas. Lalu Fred terbangun dari mimpi tersebut. Ya, lagi-lagi itu cuma mimpi. Setelah terbangun dari tidurnya, malam itu Fred langsung menuju ke kolam yang ada di mimpinya. Ternyata Fred tahu letak kolam itu. Sesampainya di sana, Fred melihat Nelly sedang terduduk menunggu seseorang. Fred pun menghampirinya lalu berkata, "Akulah orang yang kau tunggu." Namun Nelly berkata tidak, orang yang dia tunggu tidak sepertinya. Mendengar hal itu, Fred pun pergi meninggalkan tempat itu. Dan adegan beralih ke apartemen istri Pak Babu. Di sana ada seorang laki-laki yang tidak lain adalah detektif yang disewa oleh istri Pak Babu. Mereka sedang berupaya membongkar kasus penyebab kematian Pak Babu. Setelah menjalani proses yang cukup lama, si detektif akhirnya berkesimpulan bahwa Fred lah pelakunya. Fred lah yang telah membunuh Babu, dan itu dia lakukan tanpa sadar. அப்ப சூசைடுன்னு சொல்றீங்க. நான் சொல்றதுக்குள்ள இப்பவே போயிடுங்க. Di sisi lain kita diperlihatkan Fred yang sedang duduk sendiri di apartemennya. Dia tampak masih kebingungan dengan segala hal yang terjadi. Beralih lagi ke kolam keramat. Terlihat anak laki-laki yang dulu selalu menemani Nelly bermain. Dia datang ke kolam dan bertemu dengan Nelly. Melihat anak-anak laki-laki itu, Nelly tampak gembira. Ternyata sosok yang dia tunggu adalah laki-laki tersebut. Dan film pun tamat, ya, dan penonton pun bingung. Entahlah. Ya, begitulah ending dari film ini. Semoga kalian tetap puas ya guys. Dan itu saja dari channel El Movie Ranger. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.